Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang setia, sekedar mengingatkan bahwa jangan lupa ditekan tanda lonceng agar senantiasa mendapatkan tema-tema baru dari channel ini. Dan bagi yang pertama kali melihat channel ini, untuk sekaligus subscribe channel ini. Penting untuk kita bahas pada kali ini, terutama karena menjelang era di mana kita memilih wakil-wakil kita, baik di tingkat nasional sebagai presiden dan wakil presiden, lalu kemudian di daerah ada kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dan kita bisa membahas sepintas mengenai apa sih substansi daripada kepemimpinan itu. Karena banyak orang atau terpilih menjadi pemimpin ya bertumpu pada SK yang diterima oleh pimpinannya. Tapi kurang mampu untuk memanfaatkan posisi yang diberikan kepada mereka. Karena itu alangkah baiknya kalau di level apapun Anda pada dasarnya adalah Anda sebagai pemimpin. Karena itu penting untuk mengetahui apa sih substansi daripada kepemimpinan itu. Dan di dalam kita diberi amanah itu, kita tentu diminta oleh pimpinan untuk mampu melakukan berbagai langkah-langkah yang mampu mencapai target. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah bagaimana menjadi pemimpin perubahan. Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, banyak orang dan bahkan ahli memberikan berbagai definisi atau makna daripada kepemimpinan. Ada yang menilainya sebagai seni memimpin, atau ada yang mengatakan sebagai kemampuan menggerakkan orang atau bawahan, dan bahkan bukan orang dalam artian di sini sumber daya organisasi. Namun jika kita mau mendalami dan menganalisis secara bijak, maka sebenarnya makna kepemimpinan itu adalah kemampuan pimpinan agar bawahan berhasil melaksanakan tugas atau terampil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, dalam hal ini adalah pimpinannya atau atasannya. Apapun nama dan pemaknaan, yang jelas intinya adalah bagaimana bawahan itu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya tentu oleh atasannya. Nah, salah satu perhatian penting daripada pimpinan adalah bagaimana caranya sehingga bawahan kita itu respect dan mau memaknai tugas pimpinan ke dalam bentuk kemampuan dari bawahan untuk menyelesaikan tugas. Maka seorang pimpinan itu harus memiliki sikap, yakni jadilah Anda yang terakhir berbicara ketika berhadapan dengan bawahan Anda. Ketika Anda selaku pimpinan berbicara atau Anda berbicara dengan bawahan, maka sebaiknya itu Anda itu lebih memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berbicara, dan keinginan Anda untuk berbagi pikiran sebaiknya tunda dulu, dan sebaiknya Anda yang paling akhir saja. Sehingga terlihat bahwa memang Anda mendahulukan ide-ide dari bawahan. Anda lah yang kemudian mengambil keputusan terkait dengan ide-ide mana yang ditawarkan oleh bawahan Anda. Yang kedua, biarkan tindakan Anda itu lebih mampu dilihat oleh bawahan daripada hanya sekedar berkata-kata saja. Jadi seorang pimpinan itu bukan hanya berbicara tentang apa yang akan dilakukan, tetapi seorang pimpinan itu harus mampu menunjukkan diri melalui perilaku dan tindakannya bahwa memang Anda selaku pimpinan itu bisa diandalkan dan terpercaya oleh bawahan. Hal yang penting juga adalah seorang pimpinan itu harus bisa mengatakan apa sebenarnya yang dia mau. Jujur di dalam ucapan dan niat,
Meskipun tentu tidak selalu mudah, tetapi ini akan mampu membangun kepercayaan dan rasa hormat antara Anda selaku pimpinan dan orang-orang yang ada di sekitar Anda atau bawahan Anda, meskipun tidak nyaman bagi mereka untuk mendengarnya. Yang keempat adalah melihat kebaikan di dalam segala hal dari setiap orang yang ada di dalam organisasi Anda. Mencari aspek positif di dalam setiap situasi dan mendorong orang untuk berfokus saja pada hal-hal yang baik daripada memikirkan hal-hal yang negatif. Tentu ini akan menciptakan suasana hormat dan penghargaan dari bawahan kepada Anda. Yang berikutnya adalah bagaimana selaku pimpinan itu senantiasa menghormati orang lain atau bawahan. Rasa hormat adalah jalan dua arah. Karena itu perlakukanlah bawahan Anda sebagaimana kamu ingin diperlakukan seperti dari mereka. Terlepas dari latar belakang posisi atau usia mereka, maka semua orang itu berhak tentu ingin dihormati. Karena itu hormatilah bawahan Anda. Berikutnya adalah mampu mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu semua orang pernah membuat kesalahan. Orang akan menghormati seseorang yang mau mengakui kesalahannya dan mau berubah ke arah tentu yang lebih baik. Karena itu seorang pimpinan jangan segan-segan untuk menunjukkan kepada bahwa Anda adalah seorang pimpinan yang memiliki pribadi yang terus berupaya untuk lebih baik. Berikutnya adalah membantu orang lain atau bawahan ketika membutuhkan. Tentu berada di sana untuk semua orang, maka ketika bawahan Anda itu membutuhkan Anda dan Anda melakukan bantuan, sekaligus ini menunjukkan bahwa Anda selaku pimpinan itu peduli kepada mereka. Karena itu dampaknya adalah membuat Anda pasti lebih disukai dan dihormati oleh bawahan Anda. Seperti yang singgung di awal bahwa tema kita salah satu aspek penting yang perlu kita juga perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan pemimpin perubahan. Karena Anda ditunjuk selaku pimpinan oleh atasan tentu diminta agar Anda mampu melakukan perubahan sehingga bisa saja bahwa pimpinan Anda sebelumnya itu tidak mampu sehingga Anda ditempatkan di situ untuk bisa melakukan perubahan sesuai dengan target yang diinginkan oleh atasan Anda. Karena itu perlu kita mengetahui apa sih itu pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan itu tentu merujuk pada individu yang memimpin proses perubahan di dalam suatu organisasi atau di mana organisasi itu beroperasi. Pemimpin perubahan ini tentu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah atau bahkan peluang yang memang memerlukan perubahan, merencanakan suatu strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh atasan Anda, mampu mengimplementasikan perubahan yang sudah ditentukan, dan sekaligus mampu mengelola perubahan yang ingin dicapai. Seorang pemimpin perubahan itu juga harus mampu membangun keterampilan kepemimpinan yang efektif, serta mampu memberi motivasi kepada para anggotanya untuk menerapkan perubahan yang sudah ditentukan oleh Anda selaku pimpinan. Pertanyaan yang relevan untuk kita ajukan adalah bagaimana sih caranya menjadi pemimpin perubahan? Tentu berbagai cara. Yang perlu kita perhatikan adalah selaku pimpinan adalah nahoda. Karena itu seorang pimpinan itu harus bisa menentukan apa visi dan tujuan yang selama periode dia memimpin. Dan ini harus mampu dijelaskan dengan jelas bagi bawahan Anda. Karena itu seorang pimpinan harus bisa memiliki gambaran yang jelas tentang arah perubahan yang ia ingin capai. Dan tujuan akhir yang ingin dicapai yang kemudian bawahan itu memahami dan mampu mereka implementasikan dalam tindakan-tindakan keseharian mereka di organisasi. Yang kedua adalah mengembangkan strategi perubahan yang efektif. Tentu setelah menentukan visi dan tujuan Anda dalam memimpin, maka perlu juga mengembangkan rencana tindakan konkret atau sering disebut dengan rencana aksi yang akan membantu Anda selaku pimpinan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Yang ketiga adalah memotivasi dan menginspirasi bawahan. Sebuah perubahan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari bawahan. Karena itu, perlu sekali Anda mampu memiliki keterampilan untuk memotivasi, menginspirasi, dan menggerakkan bawahan Anda. Cara yang keempat adalah berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada bawahan. Kita tahu bahwa komunikasi adalah kunci di dalam memimpin perubahan. Karena itu Anda perlu berkomunikasi dengan jelas kepada bawahannya, terbuka, dan memastikan bahwa pesan yang Anda berikan itu sampai ke bawahannya dengan tepat, sehingga bisa diterjemahkan dengan langkah-langkah nyata. Cara yang kelima adalah mengelola perubahan dengan bijak. Tentu di sini selaku pimpinan perlu memiliki teknik-teknik untuk mengelola perubahan dengan bijak. Tidak boleh juga memaksakan. Karena itu perlu kita bimbing selaku bawahan untuk bawahan ini mampu melaksanakan dengan baik apa yang kita kehendaki. Mengantisipasi berbagai tantangan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Cara yang keenam adalah menjaga fokus dan keberhasilan jangka panjang. Kita tahu bahwa perubahan itu bukan sekali jadi. Bahkan perubahan itu sesuatu yang pasti dan harus terus kita melakukan karena berkaitan dengan kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan pihak yang kita layani dengan apa yang kita kerjakan. Karena itu selaku pimpinan perlu memastikan bahwa fokus Anda itu hanya pada perubahan dan tujuan jangka panjang yang sudah ditentukan, serta memastikan bahwa langkah-langkah Anda itu sudah sejalan dengan visi dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.